Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Rombel Pendidikan Akuntansi B, Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Anggota kelompok 1, Aida Nurhayati, NIM 71014188284. Anissa Kumalaningrum, NIM 71014182207. Farah Dwi Al-Hidayah, NIM 71014180117. Hetik Wulandari, 71014181122. Mamluatun Nikmah, NIM 71014181019. Nurul Hayati, NIM 71014181146. Dan Taprihanto, NIM 71014188277. Kali ini, kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Mari kita simak materinya. 1. Sistem. Pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem menurut Romney 2006 adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu. Itu menurut Kamus Teknologi dan Informasi 2009. Sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling bekerja sama. Salah satu dari komponen ini tidak boleh hilang atau merusak. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak bekerja, maka kerja sistem akan terhenti dan tujuan dari sistem tidak akan pernah tercapai. Contoh sistem. Sebagai contoh dari sistem komputer, pada umumnya komponen komputer sebagai berikut. Yang pertama, prosesor sebagai memproses data. Yang kedua, memori sebagai tempat penampungan data sementara. Yang ketiga, monitor sebagai media yang menampilkan output data yang diproses. Yang keempat adalah keyboard sebagai media untuk penginputan data atau interaksi antara manusia dan komputer. 2. Informasi. Selanjutnya ada informasi. Informasi sendiri merupakan data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi itu sendiri. Kelebihan informasi atau overload, berlebihannya jumlah informasi yang dapat diserap dan diproses oleh otak manusia mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan dan peningkatan pada biaya penyediaan informasi. Oleh karena itu, perancang sistem informasi menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri merupakan komputer dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan dan memanipulasi data. Kemudian ada nilai informasi. Nilai informasi merupakan keuntungan yang diberikan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Biaya ini mencakup waktu,
waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Biaya informasi dan keuntungan menjadi sulit untuk diukur, dan sulit untuk ditentukan nilai informasinya sebelum dilakukan proses produksi dan pemanfaatan. Nilai informasi yang diharapkan sebaiknya dihitung secara efektif, sehingga biaya untuk mendapatkan informasi tersebut tidak melebihi keuntungannya. Karakteristik informasi yang berguna. Terdapat 6 karakteristik informasi. Pertama ada relevan dan reliable. Informasi bisa dikatakan relevan jika mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Kemudian ada reliable. Informasi dikatakan reliable jika bebas dari kesalahan atau bias, menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat. Kemudian yang kedua ada tepat waktu. Informasi dikatakan tepat waktu jika diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil keputusan dan mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga ada dapat dipahami. Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan jelas. Yang keempat ada dapat diverifikasi. Maksudnya, dua orang yang independen dan berpengetahuan di bidangnya dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. Kemudian yang kelima ada dapat diakses. Artinya, tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan. Yang terakhir ada lengkap. Informasi dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau aktivitas yang diukur. Selanjutnya ada kebutuhan informasi dalam proses bisnis. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis sendiri merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, bahkan mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu di suatu organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan, dan cara pengumpulan dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi. Pengumpulan dan pengolahan data ini seringkali merekat pada proses bisnis dasar dalam organisasi. Beberapa tinjauan proses bisnis, keputusan penting, dan kebutuhan informasi. Di sini saya tampilkan dua tinjauan. Pertama ada proses bisnis, akuisisi perolehan modal. Kemudian untuk keputusan pentingnya yaitu seberapa banyak mencari investor atau meminjam dana. Untuk kebutuhan informasinya sendiri, supaya dapat akuisisi modal, yaitu proyeksi arus kas, kemudian laporan keuangan pro forma, dan jadwal amortisasi pinjaman. Kemudian untuk tinjauan yang kedua, untuk proses bisnis yaitu perolehan persediaan. Untuk keputusan pentingnya, kita harus mengetahui apa model penyimpanannya, seberapa banyak yang harus dibeli, dan bagaimana mengelola persediaan seperti menyimpan, mengendalikannya, dan lain-lain. Dan vendor mana yang akan dipilih. Nah, untuk kebutuhan informasinya sendiri yaitu untuk memperoleh persediaan, kita harus menganalisis pasar, laporan status persediaan, dan kinerja vendor. Tiga, akuntansi. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah
proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, menurut American Institute of Certificate Public Accountants, akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam suatu satuan mata uang, transaksi-transaksi, dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dalam penafsiran hasil-hasilnya. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah teori dan praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman, dan semua kegiatannya hal yang berhubungan dengan akuntan, seni, pencatatan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Yang keempat, pengertian akuntansi secara umum, yaitu suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya, pengertian akuntansi menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Mursidi 2010. Akuntansi berasal dari akar kata account, yang salah satu artinya adalah menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, transaksi keuangan yang diukur di dalam satuan uang, serta pelaporan hasil-hasilnya. Dalam pengertian tersebut, di dalamnya terdapat proses perhitungan. Yang kedua, menurut Mulyadi, akuntansi berfungsi sebagai alat mencatat dan menyajikan laporan keuangan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem akuntansi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan keadaan suatu badan usaha tertentu. Empat, sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Terdapat beberapa ahli yang telah menjelaskan terkait dengan sistem informasi akuntansi, yang dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sesuatu kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan. Informasi yang dihasilkan ini nantinya akan digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menyusun keputusan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kemudian terdapat 5 subsistem atau siklus utama dari SIA. Yang pertama, sistem informasi pendapatan yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan bayaran dari mereka. Kemudian yang kedua ada sistem informasi pengeluaran, yang mana segala sistem peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis yang diperlukan oleh perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa, baik pemasok dari luar maupun dari karyawan di dalam perusahaan. Yang ketiga ada sistem informasi produksi, yang berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengubahan bentuk suatu sumber ekonomi. Kemudian ada sistem informasi penggajian, yang mana meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem informasi pelaporan, yang mana berhubungan dengan sistem buku besar dan juga laporan keuangan.
Selanjutnya, peran sistem informasi dalam menciptakan nilai. Pertama, meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan keakuratan dan kekinian catatan perusahaan. Ketiga, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas perencanaan atau penyusunan penganggaran dan pengendalian. Pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Di antaranya ada pihak eksternal dan internal. Untuk pihak eksternal ada pelanggan, supplier, pemegang saham, instansi, pemerintah, dan auditor. Sedangkan pada pihak internalnya yaitu manajer, karyawan, pimpinan, dan sebagainya. Adapun informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan itu ada dua. Yang pertama, informasi akuntansi keuangan berupa data-data transaksi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Dan yang kedua adalah informasi akuntansi manajemen, di mana informasi ini nantinya berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan akuntansi. 5. Komponen sistem informasi akuntansi. Komponen dari sistem informasi akuntansi ada 6. Yang pertama orang. Orang yang dimaksud adalah orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi. Prosedur dan instruksi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data. Data tersebut mengenai organisasi dan semua aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi yang meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang keenam, ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Dari 6 komponen tersebut, memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data. Data itu mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang dilakukan secara rutin. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi, sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Demikian adalah penyampaian dan pemaparan dari kelompok 1 mengenai materi konsep dasar sistem informasi akuntansi. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kami masih memiliki kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Harapannya materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu memberikan ilmu mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Kami, kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.